dikatakan, siapa yang percaya kepada Yesus, Roh Tuhan, Roh Kudus datang, diam di dalam dia. Dan roh yang sama ini bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Wow, ini luar biasa. Jadi Roh Kudus sangat penting. Tadi saya tanya, apakah pekerjaan Roh Kudus di bumi? Ini perkataan Yesus. Kalau ya Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan 3 hal. Dosa. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada Yesus. Ini problem yang pertama. Dunia perlu tahu ini. Ya. Ini dunia adalah dunia yang gelap. Dark. Kemudian bukan saja gelap, dunia ini dirty, kotor, ya, banyak korupsi, macam-macam korupsi, kotor. Mereka pakai cara jalan kotor untuk dapat sesuatu. Kemudian dunia ini juga adalah disease, penyakit. Ya baru-baru 2 tahun kan kita ditakuti oleh coronavirus, itu sejenis penyakit yang menular menurut kedokteran. Jadi dunia ini, bumi ini penuh dengan kegelapan, penuh dengan kekotoran, dan penuh dengan kesakitan. Amin. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus datang. Apa dia buat? Alkitab bilang dia menginsafkan. Dia apa? Membuat orang sadar, ya. Lebih dari menyesal, dia sadar bahwa dunia ini tidak memberi pengharapan. Hanya Yesus yang disalib bersama dengan 2 penjabat, Yesus yang di tengah-tengah itulah yang merupakan pengharapan untuk dunia ini. Haleluya. Selain dosa, Tuhan juga pakai Roh Kudus untuk menginsafkan tentang kebenaran. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kemudian ketiga, penghakiman. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Haleluya. Amin. Jadi ikut Yesus adalah ikut jalan sempit, tapi menuju kepada kehidupan. Haleluya. Kalau kalian pilih untuk tidak mau ikut Yesus, tak mau percaya kepada dia, ada pilihan yang lain. Tuhan bilang banyak orang pilih jalan ini. Jalan ini lebar, banyak orang pilih, tetapi menuju kepada kebinasaan. Apa kebinasaan yang dimaksud dalam Alkitab? Tuhan bilang nanti akan ada satu hari di mana Tuhan akan menyatakan dia punya power, termasuk kepada ini penguasa dunia ini atau ilah zaman ini. Apa dia buat tentang mereka? Mereka ada satu tempat namanya neraka, lautan api. Tuhan akan pastikan iblis dengan roh-roh, sebenarnya mereka malaikat di surga. Mereka ikut berontak terhadap dengan Lucifer ini mereka jadi roh-roh jahat, roh-roh penyesat, setan-setan. Mereka ini dengan nabi-nabi palsu, Mesias palsu, manusia ini ikut. Jadi mereka yang tolak Yesus pun ikut bersama-sama ke satu tempat di mana Tuhan apa dia buat? Dia masukkan mereka di situ untuk selama-lamanya. Biar itu iblis adalah roh, dia tidak ada tubuh, habis, tidak ada lagi disebut, dia hilang di atas muka bumi, tidak akan disebut untuk selama-lamanya. Nah, Tuhan pastikan itu hari akan datang.
Belum lagi. Sudah ada plan untuk itu. Jadi gereja mesti sadar mereka yang tidak percaya mesti jadi percaya. Mesti diselamatkan. Mesti berbalik kepada Tuhan dan mesti mendapat ampun. Haleluya. Tuhan bilang tidak ada cara lain untuk mendapat pengampunan dosa kecuali penumpahan darah. Sebelum Yesus datang, itu binatang, domba-domba, kambing yang tidak bercacat dipakai darah mereka. Tetapi waktu Yesus datang, 6 jam dia tunggu supaya setiap darah yang ada dalam tubuhnya mengalir keluar, cukup untuk selamatkan semua penduduk di bumi ini. Jadi darah itu sangat perlu di hadapan Allah supaya setiap manusia yang percaya kepada karya penebusan Kristus di atas kayu salib itu, walaupun mereka tidak lihat, tidak ada di tempat itu, tapi mereka percaya, mereka akan lihat kemurahan Tuhan. Pengampunan dosa akan diberi dengan cuma-cuma atas pengakuan mereka bahwa Yesus adalah Tuhan secara pribadi. Jadi Tuhan mau semua orang di Pasuruan, itu pastor bilang, ini di lorong 90% Muslim. Mereka tidak keberatan gereja dibangun, puji Tuhan, itu tanda yang baik. Banyak tempat demo karena ada gereja. Saya bilang, Bapak untung sekali, puji Tuhan, ini kehendak Tuhan. Tapi jangan batasi. Pakai itu gereja hanya sebagai fasilitas. Tiap-tiap hari kita puji Tuhan, haleluya. Tapi kita lupa bahwa tujuan gereja ada di situ untuk menampung jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kisah Para Rasul 2:47. Kalian mesti tahu itu. Coba. Kisah Para Rasul, saya mau itu semua kita lihat. Ini ayat Tuhan kasih saya sadar. Wah, Tuhan juga bekerja sambil kita memuji. Ya. Wah, Sangkur tadi saya itu lagu kegemaran saya. Jemaat di Malaysia suka kami nyanyi. Kami sengaja nyanyi berdua. Wah, mereka senang. Ya. Waktu saya dengar ini, saya seperti ada di Malaysia. Walaupun di Batu. Ya. Mana? Kisah Para Rasul 2:47. Coba. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Kalau tak disukai, ini gereja tak akan ada demo habis semua ini hancur. Tapi kalian disukai, kalian dipuji, memuji Tuhan. Betul, ini PH kamu, jemaat. Buatlah, jangan berhenti, terus. Ya. Tapi jangan lupa ada Tuhan bilang, dan tiap hari, apa Tuhan buat? Menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari, tanpa kita sadar, orang yang diselamatkan itu mau setelah selamat kenal Yesus, mengaku Yesus adalah Tuhan, mau masuk mana? Restoran. Rumah sembahyang Buddha, tak mungkin. Masjid, tak mungkin. Mereka cari gereja. Banyak gereja, hanya satu suku saja. Itu pendeta Jawa. Dia pastikan semua jemaat Jawa. Kemudian ada gereja pastornya Tionghoa. Dia pastikan tidak ada suku yang lain, hanya orang Tionghoa. Itu tidak benar. Gereja adalah rumah doa bagi
Satu suku atau segala bangsa? Semua bangsa. Haleluya. Cari semua orang yang segala bangsa, segala suku di Indonesia yang ada di Batu, bawa mereka ke dalam ini. Ini gereja yang sehat. Amin. Tapi jangan lupa, tiap-tiap hari Tuhan buat apa? Dia tak tidur. Dia tadi lagu bilang, di surga dia semayang. Apa Tuhan Yesus semayang? Dia semayang 2. Dia mau kamu pasti tahu ini janji. Selalu baru tiap-tiap pagi. Haleluya. Semua problem yang kamu alami, umpamanya ini hari, Tuhan pastikan dia janji selesai besok pagi. Haleluya. Jangan kamu khawatir. Amin. Minyak goreng naik tidak apa, doa pun naik. Haleluya. Biar lebih sungguh-sungguh lagi. Beritahu Tuhan, jiwaku haus, berharap kepada pertolonganmu. Wah, Tuhan kasih turun berkat. Dia kasih minyak goreng, bukan dari kelapa sawit. Dia kasih yang lain, yang lebih baik dari kelapa sawit. Amin. Ada Tuhan, ada cara untuk memberkati umatnya. Untuk apa? Supaya kamu pagi-pagi sudah dapat itu berkat. Jawaban doa itu untuk apa? Tiap-tiap hari kamu berjalan, minta pimpinan Tuhan. Tuhan, mana orang-orang yang diselamatkan itu? Nah, Tuhan pimpin. Ketemu. Oh, dia terima Yesus. Dia cari gereja. Mungkin dia sudah pergi mana-mana. Itu pendeta bilang tak boleh masuk karena ada COVID. Jadi dia tunggu sudah lama, 2 tahun. Dia rindu ketemu kamu. Kamu bawa itu ibu. Ini gereja kami. Ini bapak juga. Jadi kalau semua satu persatu, ini gereja tak cukup. Ini Tuhan mau begitu. Semalam saya jalan, bapak security suruh kita pergi ke sini, baru turun ke bawah. Tapi setahu saya ada jalan sebelah sini turun ke bawah. Amin. Ada 2 jalan boleh masuk ke sini. Amin. Saya doa ya. Saya minta Tuhan, Tuhan, banyak restoran. Pagi-pagi semalam kami dibawa ke bakso, soto apa nggak tahu di Pasuruan. Dia pastor ini bilang terkenal Pak. Pagi tidak penuh, tapi siang penuh. Antri. Saya boleh bayangkan kalau Roh Kudus, kamu sudah terima kuasa Roh Kudus turun di atas kamu. Haleluya. Amin. Dengan pimpinan Roh Kudus kamu akan jumpa, bertemu dengan orang-orang yang diselamatkan, yang Tuhan sudah persiapkan. Karena selama ini mereka tidak tahu ini gereja. Kalau setiap orang bawa-bawa begini, tidak akan cukup tempat di sini. Apa kamu perlu buat? Tak perlu bongkar. Bikin lagi satu ibadah. Tak muat lagi, bikin satu ibadah. Seperti di Korea. 1 minggu 7 kali. Mereka kebaktian pertama mesti ambil itu loceng. Bunyi kuat-kuat. Supaya mereka berhenti berdoa memuji. Supaya orang yang antri masuk kebaktian kedua. Tiap-tiap ibadah dikasih loceng. Bukan untuk apa? Berhenti. Mereka enakan memuji Tuhan, tak mau berhenti. Tapi orang di luar tunggu 7 kali. Setiap minggu 10.000 boleh masuk. Saya pernah di tempat itu. Jadi 1 hari nanti 2 jalan menuju ke sini. 1 in, 1 out. Sementara sini sudah penuh, yang ini sudah antri sampai di jalan besar. Mana boleh, tak mungkin pastor. Ini gereja sudah lama, tak pernah terjadi.
Sekarang terjadi, amin. Sekarang terjadi. Karena apa? Kalian hormati hari kenaikan Yesus. Yesus naik supaya Roh Kudus turun. Tuhan bilang, bapak-bapak di bumi yang jahat tahu memberi pemberian yang baik. Apalagi dia bilang, apalagi Bapa di surga tahu memberi pemberian yang lebih baik daripada bapak-bapak yang di bumi yang tidak ada satupun yang baik. Mereka jahat, tahu memberi pemberian baik. Tuhan bilang, kalau kamu dan saya minta Roh Kudus, Tuhan pasti akan minta Roh Kudus datang dalam hidup kamu, menguasai kamu. Seperti Daud, Samuel ambil itu tabung tanduk, dia urapi dia dengan minyak. Daud di depan saudaranya. Tuhan bilang, sejak hari itu Roh Kudus berkuasa atas hidupnya dan seterusnya. Mulai hari ini jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Maranatha Family. Bagus Maranatha, karena kenaikan juga ada hubungan dengan Yesus yang sama ini akan turun. Kalian semua akan lihat dia turun sama seperti, tidak dalam roh, dalam tubuh yang kelihatan. Sebelum itu terjadi, gereja ini ada 6 kali kebaktian dalam hari Minggu. Amin, angkat tangan. Ada yang tak mau, 1 kali sudah cukup, 6 kali untuk apa? Kalau orang yang diselamatkan masuk tiap-tiap minggu, pujian lain, pujian kita tak sama. Karena Tuhan, waktu orang satu bertobat, semua malaikat yang sedang memuji, memanggil Tuhan kudus, kudus, berhenti sebentar untuk merayakan satu jiwa yang diselamatkan itu. Hebat loh. Bisa gak Pak? 1 in, 1 out. Di luar itu bikin tenda. Coronavirus hospital banyak ditunggu itu. Tunggu mereka mau obat, mau sembuh. Mereka rela tunggu. Ini pasti punya jawaban, pasti mereka akan dilayani oleh Tuhan sendiri. Amin. Bagus Pak, buat itu tempat makan-makan. Jiwa-jiwa baru, jangan suruh mereka pulang. Minum-minum dulu. Kopi, ibu-ibu buat kue. Goreng mihun, goreng mie, kasih. Ada kesempatan tanya, Bapak dari mana? Macam mana kenal ini? Tanya. Kami follow up supaya jadi murid, jadi kuat. Dia menang lagi orang lain. Ya, banyak gereja ya, di Europe. Pendeta turun khotbah, turun dia pulang rumah. Tak ada seperti Bapak Gembala kamu dan Pak Tobin dengan Ibu Tobin ya. Bagaimana kamu? Ada baik Pak? Tak ada. Europe hari ini 3% dari orang Kristen ada di gereja secara fisik. 97 tak tahu kemana. Ada apa? Online. Susah. Macam ini lain. Amin. Bisa cakap, bisa ekspresi perasaan, mata ke mata. Online dia on, dia tidur. Sudah 1 jam, cepat. Sudah selesai. Banyak mahasiswa juga begitu. Ya. On site, bukan online.
Tuhan janji, di mana tuh 2 atau 3 berkumpul dalam namanya, aku hadir. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu berani. Banyak orang Kristen sampai hari ini tak berani datang di gereja. Walaupun Yesus bilang aku hadir. Kalau Yesus hadir, semua corona yang hadir di gereja itu check out. Yesus check in. Semua. Corona semua lari. Tak ada bisa betah, tahan dalam hadirat Tuhan. Amin. Jangan datang takut. Lebih takut kamu corona daripada Tuhan. Macam mana kamu dapat pengertian? Tak akan dapat. Kalau kamu datang bersama dengan Roh Kudus. Dan saya harap ibu-ibu, amin, Tuhan suruh pesan ini. Daripada kamu bicara tentang hal yang lain, harga minyak goreng, tentang Jokowi, tentang menteri ini, menteri siapa, jangan. Hanya bicara tentang Yesus. Kalian adalah saksi Yesus. Haleluya. Amin. Kalian adalah warga kerajaan surga. Amin. Kalian hanya sementara saja. Anggaplah seperti turis saja, turis. Tidak lama lagi ada pertemuan di udara. Sebelum itu kamu mesti berdoa. Jangan doa kamu, Tuhan sebelum kamu datang, saya mau 10 rumah. Untuk anak dan cucu saya. Mobil, ini 1 tak cukup, kasih banyak. Tidak ada guna, sebab ini semua hancur, tidak ada guna. Yang bertahan nanti kekal adalah jiwa-jiwa yang kamu layani, yang kamu follow up. Itu Tuhan dihitungkan. Setiap jiwa itu kalian diberi mahkota kehidupan. Wah, nanti nama kamu disebut di surga nanti. Amin. Kan ibu suka cakap-cakap. Pakai itu, pakai. Cari mana yang Tuhan sudah selamatkan. Roh Kudus saja yang tahu kan. Ibu, hari ini saya rasa ada Tuhan pimpin saya cakap dengan ibu. Dia terbuka. Sudah 2 tahun saya tak tahu kemana. Saya mau ke gereja. Tuhan sudah selamatkan saya. Dalam mimpi dia datang. Tapi saya mau pergi gereja. Tidak tahu. Ibu bawa dia. Ada gereja sini. Ini jalan besar apa ini? Sudirman ya. Itu di situ Indo apa? Depan itu kemudian ada jual durian di situ. Sini saja, sini dekat itu, masuk sini. Dia ada ikut in, baru nanti balik out. Tapi ibu, banyak orang di situ. Mereka tunggu giliran untuk masuk. Ada 6 kebaktian. Amin. Tak ada iman ini. Ini gereja akan bertambah besar jumlahnya. 9:31 Kisah Para Rasul pernah terjadi di dalam Alkitab. Kisah Para Rasul 9. Selama beberapa waktu jemaat di Batu, upamanya seluruh Jatim berada dalam keadaan damai. Jemaat dibangun, hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar. Kalau berkurang, ada problem itu gereja ada problem. Ada problem. Kalau betul-betul ditolong oleh Tuhan, dihibur oleh Roh Kudus, haleluya, gereja bertambah besar. Amin.
Pak, sudah 6 kebaktian masih bertambah jiwa. Bongkar saja di belakang itu. Siapa pemiliknya, beli. Kasih panjang di situ. Ya. Tapi kalau 6 kebaktian oke lah. Untuk 10 tahun masih boleh. Jangan tukar bangunan. Tetap. Restoran di mana senang orang kunjungi ialah di mana orang antri. Pasti makanannya enak. Biar berjam-jam antri, no problem. Asal saya dapat makanan. Jadi kalian mesti doa Bapak. Ya. Diurapi Tuhan. Keberanian. Ini keberanian, saya tak berani orang. Saya paling kecut. Saya berdiri saja waktu 30 terima Yesus, tak boleh saya berdiri depan, saya gemetar. Tapi Tuhan lengkapi saya dengan power. Lama kan kalian tidak pernah dengar pengkhotbah seperti hari ini, betul tak? Ini orang Malaysia berani. Bukan saya berani, Roh Kudus kasih keberanian. Roh Kudus waktu kalian berdoa, berkumpul di satu tempat, dia penuh kamu dengan Roh Kudus. Apa dia buat? Tuhan pastikan kepenuhan itu akan memberi kamu keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi saya berdoa semua jemaat di sini tidak terkecuali hari ini akan dipenuhi Roh Kudus dengan keberanian, bukan keberanian buat dosa, tetapi keberanian memberitahu Yesus kepada orang lain. Kenapa kalian dan saya mesti memberitakan Yesus? Waktu kalian bersaksi tentang Yesus, iman kamu, iman secara pribadi akan jadi kuat. Kemudian bersaksi lagi, kekuatannya ditambah oleh Tuhan. Kenapa gereja lemah, miskin dalam iman? Sebab tak pernah menjadi pelaku firman. Hanya mau dengar, tak pernah berakar, tak pernah dibangun dalam Yesus, tak pernah terima kuasa Roh Kudus. Berulang-ulang kali bisa terima. Baptisan air sekali, baptisan dalam Roh mesti berulang-ulang kali supaya berlimpah. Amin. Keluar kamu dengan pujian kepada Tuhan. Ini pekerjaan Roh Kudus. Jadi saya lihat banyak ibu-ibu. Jangan takut. Kalau kamu banyak ibu-ibu takut, suami lari. Tak betah di rumah. Kenapa? Bersungut. Suami balik bersungut. Permulaan sampai dia tidur. Besok lagi. Hari keempat dia bilang, selamat tinggal. Saya tidak juga tahan, bersungut-sungut. Buat saya lebih lemah juga. Dia cari orang lain. Kalau kalian dipenuhi Roh Kudus, itu ada firman. Amin. Beritahu kepada suami, hari ini Tuhan kasih tahu ini. Dia dikuatkan. Besok lagi, mau dia di rumah. Amin. Dia tak akan keluar kemana-mana. Dia akan bersama-sama dengan ibu. Jadi ibu jangan khawatir. Amin. Anak-anak Tuhan pelihara karena kalian harmonis. Kenapa anak jadi nakal, berontak, ikut orang-orang yang jahat? Karena dia tak lihat aman. Di rumahnya tak aman, tak ada damai, tak ada kesejahteraan. Dia cari tempat lain. Tapi jemaat di sini puji Tuhan. Amin. Suami istri menikah sampai lama. 50 tahun, 60 tahun. Amin. Ya, Bapak. Puji Tuhan ya. Jadi hari ini singkat ya. Tuhan punya plan untuk gereja ini dengan kerjasama kamu. Terima kuasa, penuh dengan Roh Kudus, mulai bersaksi, iman kamu semakin kuat. Dan gereja ini tak akan ada kebaktian. Minggu jam berapa kebaktian? 7
akan ditambah 9. 7, 9, 11, 1, 3, 5, 7 selesai. Wah. Tapi Bapak bisa tahan. Tak apa, ada kok staff tahu. Nah, kamu ambil kebaktian kedua, 3 ya. Jangan stres. Kemudian jalan-jalan in and out beda. Dan mereka akan tertarik. Untuk apa mereka datang di gereja ini? Mereka mau tahu juga kan? Mereka mau cari tahu. Dan gereja ini lama-kelamaan melalui gereja ini nama Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Dan waktu ya, amin. Ada gereja tiap-tiap minggu dia bilang kasih uang, kasih uang. Berapa uang you boleh kasih? Tuhan tak mau kamu punya uang. Dia ada uang. Amin. Emas dan perak dia punya. Untuk apa dia mau kamu punya uang? Dia mau tubuh kamu persembahkan. Roh Kudus datang dan penuhkan kamu dari dalam hati kamu. Tuhan pakai mulut ini, mulut ya, berlimpah dengan ucapan syukur, berbahasa dalam roh. Orang berbahasa roh, dia berkomunikasi direct, langsung kepada Tuhan. Tak ada satu orang boleh menafsirkan itu bahasa. Direct, online dengan Tuhan. Kemudian waktu dia down, waktu dia tidak semangat, waktu dia penuh dengan roh, berkata-kata dalam bahasa roh, itu karunia membangunkan dia secara pribadi. Haleluya. Hebat itu karunia bahasa roh. Amin. Ya. Dan sesuai kamu punya nama Maranatha Family. Karena kalian akan dijemput oleh Tuhan bersama-sama dengan dia di pertemuan udara. Di situ orang Afrika pun ada, orang India, dan orang macam-macam segala suku. Haleluya. Oke. Jadi balik hari ini, sebelum kamu balik, saya mau doa. Tapi Tuhan bilang kamu mesti minta. Ya. Satu ayat ya, terakhir. Kisah Para Rasul 8, 14, 17. Macam mana Samaria dipenuh dengan Roh Kudus? Rasul itu datang, apa dia buat? Ya. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. 15. Kemudian keduanya tidak 16, ini 17 ya. 15 dulu. Tadi 14 kan. Setiba di situ, kedua rasul itu berdoa. Dia berdoa. Apa dia berdoa? Itu saja. Tak ada lain. Ya. Saya juga dalam agenda itu jadwal di mana Tuhan mau saya pergi, saya hanya doa. Di tempat itu saya layani, semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Sudah, baru saya pergi. Aman saya. Ya, kalau hanya khotbah-khotbah tidak ada guna. Kamu mesti penuh dengan Roh Kudus. Saya berdoa. Ya, sampai di sini tadi semalam saya doa. Sebelum di Indonesia sampai di Indonesia doa. Saya doa. Tuhan penuhkan mereka. Mereka di batu ini beroleh. Mereka sudah kaya ini semua materi. Ini kota wisata. Mereka tak kekurangan apapun. Tapi kurang satu. Mereka mesti terima kuasa dari Roh Kudus, kuasa dari tempat yang tinggi. 16. 15 ya. Oke, 15. Tadi setiba itu. Oke, 16, sorry ya. 16. Oke, sebab Roh Kudus belum turun di atas sesuatu di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. 17. Kemudian keduanya menumpang tangan atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Mungkin kamu tanya, Pak, tak bolehkah Roh Kudus waktu saya maju ke depan dia sendiri penuh Roh Kudus, tak perlu tumpang-tumpang tangan? Tuhan mau beritahu apa yang dilakukan jasmani, ya, jasmani, ada efek rohani. Ya.
Oke, ya, ini jasmani kelihatan. Kemudian mereka tumpang tangan. Tapi jangan lupa, ada efek ya rohani. Dalam alam roh sedang bekerja sesuatu dalam hidup kamu. Amin. Ada yang tak mau, Pak, jangan kepala saya dipegang. Saya baru taruh, sudah cantik-cantik, Bapak jangan ganggu ya. Bukan maksud itu ikut Alkitab ya. Kami sentuh. Untuk apa? Sesuai dengan Alkitab. Roh Kudus turun. Internet tak boleh, online saya tak boleh buat itu. Tapi kalau saya datang sini, saya bisa. Amin. Kita doa. Lagu tentang penyembahan Roh Kudus bagus. Tadi saya ada lihat berapa, ya. Kita nyanyi. Kemudian Bapak dan Ibu, tak payah pulang cepat, ya. Saya ada waktu. Saya sudah dari Malaysia beli tiket, bayar sendiri, hotel saya bayar untuk datang di sini. Saya hanya minta 10 menit kamu untuk doa. Dan Tuhan pasti akan jawab doa ini dan kalian akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Oke, kita nyanyi itu lagu apa? Mungkin ya lagu tadi Bapak Gembala bagus. Apa? Saya lupa, saya pelupa lagu Roh Kudus ya. Yang boleh penyembahan, kemudian ya. Iya, amin, ya. Mari kita berdiri, kita hormat hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan yang kau hadir, haleluya. Kami lebih dari 2 atau 3. Kehendak Tuhan ialah kalian jangan pulang dulu. Minta Haleluya. Roh Kudus dari Tuhan. Haleluya. Sudah dibaptis dalam Roh Kudus berulang kali bisa. Saudara diperbaharui, dilengkapi lagi. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya. Khusus mereka yang melayani ya. Kamu song leader, kamu author, ini semua pelayan-pelayan. Maju ke depan dulu sebagai contoh. Karena kalian adalah alat Tuhan mau pakai. Haleluya. Glory Jesus. Amen. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus Haleluya. di tempat ini. Mari. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhi kami Tuhan. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus, Biarlah Roh Kudus turun atas ini. penuhi dengan Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus turun di dalam nama Tuhan Yesus. dengan kuasa-Mu. Roh Kudus turun. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir Kami percaya zaman. firman-Mu Tuhan. Berhembuslah, Atas pengembangan tangan Roh Kudus turun atas dalam nama Yesus. berhembuslah Oh, haleluya. sekarang. Biarlah Roh Kudus turun atas Urapilah kami dalam nama Yesus. dengan
tempat ini. Urapilah kami, haleluya. Urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Urapi kami dengan minyak urapan-Mu Tuhan. Kami dengan hadirat-Mu, kami Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, urapi dan penuhi kami. Roh Kudus, mari kita minta Roh Kudus memenuhi kita. Kita mohon kuasa Allah mengalir atas kita. Haleluya. Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan. Ada urapan dan hadirat Tuhan dicurahkan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu menyembah Tuhan, membuka hati dan Roh Kudus turun atas hidupmu. Mari kita menyembah Tuhan. Buka hatimu dan katakan kepada Roh Kudus, Roh Kudus penuhi kami. Penuhi kami, Roh Kudus. Ketika engkau di dalam ketakutan, ketika engkau di dalam keraguan-raguan, hanya Roh Kudus yang memberikan kemampuan untuk berani. Roh Kudus yang memberikan iman kepada kita untuk menghilangkan dan menghapus segala keraguan-raguan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, ya, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga. Yakini, imani, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Roh Kudus penuhi kami, Roh Kudus. Kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami. Penuhi kami, ya, dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan
datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Ya Tuhan, penuhi setiap kami yang datang pagi ini. Jangan seorang pun terlewat dari jamahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Api Roh, datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami. Kau yang beriman, kau yang mendapatkan kasih karunia Allah, bahkan dipenuhi dengan Roh Kudus. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Doa kepada Tuhan, datanglah sekarang, penuhi kami ya dengan kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah Roh Kudus, datanglah penuhi kami ya Tuhan. Kuasa-Mu ya Tuhan, urapi kami sekarang ini ya dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami ya lama segala penuh dengan kuasa sekarang penuh dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hatiku. Roh Kudus, haleluya. Ini hamba-Mu. Haleluya. Mari menyembah Tuhan. Muliakanlah Dia dengan mulutmu, muliakanlah Dia dengan hatimu, dengan sepenuh jiwamu. Haleluya, haleluya. Ya masih dalam kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Para hamba-hamba-Mu penuh dengan Roh-Mu Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu penuh dengan Roh-Mu Tuhan. Ya mata kalian masih. Haleluya, berkuasa. Haleluya. Tidak ada yang lebih indah selain kami berada di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Tidak ada yang lebih indah ketika kami menyembah kepada-Mu ya Allah. Kudus penuhi kami, Roh Kudus urapi kami, mengalirlah Roh
Roh Kudus penuhi kami. Jesus name. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Ya Tuhan, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Sekali lagi, berkaryalah Roh Kudus di sini. Mari kita semua berdoa Berkaryalah melalui pujian dan penyembahan doa kita ini. kuasa-Mu Berkaryalah Roh Kudus di hatiku, di dalam hidupku. di sini. Haleluya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamah kami, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ya Tuhan, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Allah yang bertahta di surga, yang pagi hari ini mengasihi setiap kehidupan kami, yang pagi hari ini Engkau menyatakan isi hati-Mu kepada kami semua melalui pemberitaan firman-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan taruh tanggung jawab ini kepada kami semua untuk pergi dan memberitakan Injil Tuhan. Itulah sebabnya kami tidak berani tanpa kekuatan yang dari Allah. Roh Kudus, turunlah atas kami. Berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil. Berikan kami kemampuan untuk memberitakan Injil. Sehingga banyak orang yang diselamatkan. Sehingga banyak orang yang dimenangkan. Sehingga banyak orang yang dibawa dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya, ketika Roh Kudus turun atas kami, maka Dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Akan menyadarkan kami semua untuk selalu hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu akan memenuhi setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada Pastor Joshua Lo dan Ibu yang sudah Tuhan pakai untuk melayani saudara-saudara Bapak Ibu di tempat ini. Dan ketika beliau sampaikan firman Tuhan tadi, hati saya bersukacita dan saya melihat itu sebagai vision, sebagai visi yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa saatnya nanti akan tiba dan tidak akan lama lagi
gereja ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Dan nanti akan in, ada out. Ada antrian yang panjang yang akan menginginkan jamahan dan lawatan Tuhan di tempat ini. Sebabnya kita mesti mempersiapkan diri. Dan Roh Kudus biarlah memenuhi kehidupan kita. Iman yang ditaruh di bapak pendiri gereja ini sangat besar. Ketika gereja dibangun dengan besar, bukan tanpa maksud. Tuhan sudah taruh itu di dalam hati bapak-bapak gereja ini. Dan kitalah yang harus meneruskan turunan iman mereka. Meneruskan warisan iman mereka. Supaya gereja ini memang menjadi pusat orang mencari keselamatan. Doakan seperti restoran yang makanannya enak, pasti orang lihat ngantri. Doakan saya supaya khotbah saya juga enak, kan gitu. Doakan supaya apa yang saya sampaikan bisa dipahami, didengar, dan urapan Tuhan turun atas kita. Kalau saya yang menegur bisa marah, tapi kalau Roh Kudus yang menegur, orang akan berlutut di bawah kaki Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menolong kita. Dan beberapa hari ke depan, mulai dari hari Senin, kita akan mohon dengan keseriusan hati dalam doa untuk Roh Kudus turun atas kita. Kita akan berdoa setiap sore disertai dengan puasa, dan saya berharap sekiranya bisa diikuti oleh seluruh jemaat Tuhan. Supaya tidak hanya 1, 2 orang, 3 orang yang hanya dipenuhi Roh Kudus, tapi semua dilawat oleh Tuhan. Saatnya nanti akan terjadi, anak-anak akan dapat penglihatan-penglihatan. Anak teruna-terunamu akan bernubuat. Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Di mana Tuhan akan berbicara. Kiranya Tuhan akan menolong kita semua. Kita akan bertemu di hari Minggu jam 7 tepat. Kalau bisa ngantri lebih dulu lebih baik ya Bapak. Sehingga jam 7 tepat semua kita sudah mau memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kiranya Allah memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kita sembah. Mari kita memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Jika besaran-Mu ya Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami pagi ini kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang luar biasa. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Yesus, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa, kami memuji dan mengagungkan Engkau senantiasa. Tuhan yang baik, Allah yang kami sembah dan kami agungkan. Tuhan akan memelihara kami. Hamba berdoa untuk setiap kami yang datang saat pagi hari ini. Berkatilah nikah rumah tangga kami masing-masing.
hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara, sungguh diberkati oleh Tuhan. Sehingga dalam keluarga mereka, suasana surga, hadirat Tuhan ada. Sehingga penuh damai, penuh sukacita, penuh kebahagiaan dalam keluarga kami. Kami juga berdoa untuk setiap apa yang dijumpai oleh tangan kami untuk kami kerjakan. Apa yang kami upayakan dan kami kerjakan, berkatilah Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhan yang memberkati. Tuhan yang menjadikan kami berhasil. Tuhan, kami berdoa sehingga tidak ada satupun jemaat Tuhan yang di tempat ini yang berkekurangan. Mereka semua akan berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam berkat-berkat Tuhan. Hamba berdoa untuk hubungan kami dengan Tuhan. Ketika kami berdoa secara pribadi, berdoa sendiri, ketika kami membangun mesbah keluarga, dan ketika kami beribadah raya, kiranya Tuhan berkenan atas apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan sepanjang waktu yang akan kami jalani. Biarlah kebajikan, kemurahan, dan keberuntungan senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami juga perserahkan persembahan-persembahan yang kami sudah berikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang sudah kami berikan dengan sukacita karena mengasihi-Mu, tingkap surga terbuka bagi kami, dan kelimpahan berkat boleh menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa secara khusus untuk ibadah doa yang akan kami lakukan bersama-sama. Hamba-Mu merindukan Roh Kudus turun atas kami secara nyata. Apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem terjadi di Maranatha Family Batu. Kami juga merindukan apa yang terjadi di Azusa Street. Tuhan juga terjadi di Maranatha Family Batu. Tuhan, kami percaya kegerakan gereja-Mu hanya bisa terjadi kalau Roh Kudus turun atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hari ulang tahun gereja, momen untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati seluruh panitia, mulai dari ketua sampai seluruh anggotanya. Kiranya Tuhan akan memberikan hikmat, memberikan urapan baru, pemikiran-pemikiran baru yang Tuhan akan membawa gereja ini untuk menjadi Allah dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami berdoa hari ini yang tidak bisa datang karena sakit, Tuhan kami percaya Tuhan sudah menyembuhkannya. Mereka yang berada dalam kesusahan, Tuhan kami percaya Engkau sudah menghiburkannya. Mereka yang bepergian keluar kota, pergi dan pulang dalam pemeliharaan Tuhan. Dan akhirnya kalau kami akan pulang, biarlah berkat Tuhan saja yang turun atas kami semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam, selamat pagi, Tuhan memberkati. Bapak Pastor bisa ada di depan, kita akan kasih salam. Tuhan memberkati kita semuanya.